perkenalkan, nama saya Cika Cahya Kapita Purnama dengan NIM 21020160007. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian komprehensif Ulumul Quran dan Ulumul Hadis yang diampu oleh Ibu Naili Anafa sebagai dosen penguji pertama. Yang pertama yaitu materi tentang Ulumul Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan dibacanya dinilai sebagai ibadah. Kemudian itu ada nama-nama lain dari Al-Quran. Nama-nama lain dari Al-Quran adalah ada Al-Quran, Alkitab, Al-Furqan yang berarti pembeda, di mana pembeda ini adalah pembeda yang antara hak dan batil. Kemudian ada Az-Zikru, yaitu pemberi peringatan, dan At-Tanzil, yaitu At-Tanzil yaitu sebab yang melatar belakangi turunnya itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan diturunkan secara berangsur-angsur. Adapun hadis qudsi adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana redaksinya dari beliau yaitu Rasulullah, sedangkan substansinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis qudsi biasanya diawali dengan qala Rasulullah atau qala Allah Ta'ala. Contoh dari hadis qudsi adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala anna indzal dhanni 'abdi bi. Kemudian ada perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi. Al-Quran itu bacanya dianggap atau dinilai sebagai ibadah, sedangkan hadis qudsi membacanya tidak dinilai sebagai ibadah. Kemudian hadis qudsi Al-Quran diyakini kebenarannya valid dan mengingkarinya itu dianggap kafir. Sedangkan hadis qudsi itu banyak periwayatannya yang tidak valid dan mengingkarinya itu tidak dianggap kafir. Kemudian Al-Quran, jika memegang Al-Quran atau mushaf Al-Quran itu harus dalam keadaan suci, yaitu berwudu. Tapi hadis qudsi itu jika memegangnya tidak perlu berwudu dan boleh dipegang oleh siapapun. Kemudian Al-Quran itu tidak boleh dikutip maknanya saja, melainkan harus bersama dengan redaksinya maupun substansinya. Sedangkan hadis qudsi boleh dikutip makna maupun redaksi maupun substansinya saja. Kemudian mekanisme turunnya ayat Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke langit ketujuh atau dunia, yaitu Baitul Izzah, pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur kurang lebih selama 23 tahun. Kemudian ada ayat Makkiyah dan Madaniyah. Ayat Makkiyah ialah ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah meskipun diturunkan di luar kota Mekah. Sedangkan ayat Madaniyah yaitu ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad setelah Nabi hijrah meskipun ayat tersebut diturunkan di luar kota Mekah. Adapun perbedaan ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah yaitu dari ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah yaitu ayat Makkiyah yaitu berisi tentang peringatan dan ancaman, sedangkan ayat Madaniyah yaitu berisi tentang kewaspadaan kaum muslimin terhadap kaum munafik dan Yahudi. Kemudian ayat Makkiyah diawali dengan ya ayyuhan nas, sedangkan ayat Madaniyah biasanya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian ayat Makkiyah yaitu berisi atau lebih fokus terhadap seruan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana berisi tentang kebangkitan surga dan neraka. Sedangkan ayat Madaniyah yaitu ayat yang berisi tentang jihad, had dan warisan. Adapun hikmah diturunkannya Al-Quran yaitu yang pertama menguatkan hati Nabi Muhammad di tengah pertikaian kaum kafir Quraisy. Yang kedua yaitu memudahkan Nabi Muhammad untuk memahami dan menerima wahyu. Yang ketiga yaitu memudahkan kaum muslimin untuk memahami dan menghafalkannya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu gradualitas proses pembentukan hukum samawi, yaitu seperti proses keharaman khamr. Kemudian selanjutnya yaitu ada ayat mukam dan ayat mutasyabih. Ayat mukam ialah ayat yang sudah jelas maknanya sehingga tidak perlu ada dari keterangan ayat-ayat lain. Contohnya seperti
Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di mana ayat ini menjelaskan atau sudah jelas bahwa untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ayat mutasyabih. Ayat mutasyabih adalah ayat yang belum jelas maknanya sehingga ada beberapa takwil dari ayat lain. Contohnya seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kemudian ada ayat am dan ayat khas. Ayat am adalah ayat yang mempunyai makna umum sehingga menerima berbagai pemaknaan. Contohnya seperti pada ayat Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut, di mana artinya yaitu tiap-tiap jiwa yang hidup itu bakal atau akan merasakan kematian. Kemudian ada ayat khas. Ayat khas adalah ayat yang mempunyai makna khusus. Contohnya seperti walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Di mana ayat ini menunjukkan bahwa kewajiban berhaji yang dikhususkan bagi orang yang mampu melaksanakannya. Kemudian ada nasakh dan mansukh. Nasakh yaitu secara bahasa artinya menghilangkan, dan mansukh secara bahasa yaitu yang dihilangkan. Nasakh mansukh adalah diangkat atau dihapusnya suatu hukum syarak dengan dalil hukum syarak yang lain atau yang baru. Contohnya seperti iddah, awalnya iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya yaitu 1 tahun, kemudian dinasakh menjadi 4 bulan 10 hari. Contohnya pada ayat Bismillahirrahmanirrahim, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghairi ikhraj. Kemudian dinasakh menjadi Bismillahirrahmanirrahim, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Kemudian ada ayat mutlak dan ayat muqayyad. Ayat mutlak yaitu ayat yang mempunyai makna tertentu tanpa dibatasi dengan lafaz lainnya. Contohnya seperti walladzina yudhahiruna min nisa'ihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Di mana kata raqabah di atas menunjukkan bahwa seorang boleh memerdekakan budak baik muslim, mukmin maupun tidak. Kemudian ada ayat muqayyad. Muqayyad yaitu antonim dari lafaz mutlak, di mana ayat ini menunjukkan suatu hakikat dengan batasan tertentu. Contohnya pada ayat Bismillahirrahmanirrahim, man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatu wa diyatun musallamatu ila ahli illa ayyusaddaku. Di mana ayat ini menunjukkan bahwa kata raqabah di atas menunjukkan atau berbeda dengan kata raqabah pada lafaz mutlak, di mana Allah memberikan batasan memerdekakan seorang budak itu haruslah budak mukmin. Kemudian ada mantuk dan mafhum. Mantuk secara bahasa yaitu sesuatu yang diucapkan tersurat, sedangkan menurut istilah adalah suatu yang ditunjukkan oleh lafaz menurut ucapannya. Jadi hal ini itu bersesuaian dengan apa yang diucapkan. Contoh pada Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Bismillahirrahmanirrahim. Faman lam yajid fasiyam salasati ayyamin fil haji wa sab'ati idza raja'tum. Di mana ayat ini menunjukkan bahwa bagi orang yang sudah melaksanakan haji tamattu, maka diwajibkan atau diharuskan untuk puasa 10 hari, di mana 3 hari di tanah suci dan 7 hari di kampung halaman jika mereka tidak mampu menyembelih seekor kambing. Kemudian ada mafhum. Mafhum secara bahasa yaitu sesuatu yang dipahami, sedangkan menurut istilah adalah segala sesuatu yang ditujukan oleh lafaz di luar teks yang diucapkan. Di mana hal ini menunjukkan bahwa ada makna yang tersirat dari ayat tersebut. Contohnya seperti Bismillahirrahmanirrahim, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Bahwa secara lahiriah ayat tersebut menunjukkan dilarang mengucapkan jis dan yang semaknanya kepada orang tua. Namun dalam pemaknaan lain dia mengatakan seperti itu saja dilarang, apalagi memukul dan semacamnya. Kemudian ada tafsir dan takwil. Tafsir ialah ilmu yang mempelajari atau ilmu yang memahami Al-Quran yang diturunkan kepada
Nabi Muhammad SAW, di mana untuk menerangkan makna-makna yang dikandungnya serta mengelaborasi hukum dan hikmahnya. Sedangkan ilmu takwil adalah ilmu yang mempelajari makna yang dikandung dalam teks. Tafsir ini lebih fokus kepada menjelaskan sebuah teks, sedangkan takwil ini lebih fokus kepada pengungkapan hakikat pada sebuah teks. Menurut Zuhaili, takwil ini ada beberapa macam takwil, yaitu contohnya seperti takyid al-mutlaq dan tahsis al-am. Imam Syafi'i pernah mentakwilkan ayat Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Imam Syafi'i pernah mentakwilkan firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyi Bismillahirrahmanirrahim, wala yubadina zinatahunna illa ma dhahara minha. Frasa illa ma dhahara minha itu bersifat umum, yang berarti kecuali yang tampak darinya. Kemudian Imam Syafi'i mentakwilkan dengan illa wal wajha wal kafain, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Di mana takwil ini berdasarkan yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, di mana Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada Asma bin Abu Bakar yang berbunyi, ya Asma'u, innal mar'ata idza balaghatil mahid lam tasluh ayyura minha illa hada wa hada wa asra ala wajhi wa kafain, yang artinya bahwa hai Asma, sesungguhnya wanita itu jika sudah haid tidak pantas dilihat darinya kecuali ini dengan ini. Nabi Muhammad menunjukkan wajah dan dua telapak tangan. Adapun tafsir menurut sumbernya, yaitu ada tafsir bil ma'tsur dan tafsir bil ra'i. Tafsir bil ma'tsur adalah tafsir yang menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai sumber penafsirannya. Di antara kategori atau jenis kategori tafsir bil ma'tsur itu ada tafsir al-azim Al-Quran karya Ibnu Katsir dan Jami fi Tafsir Al-Quran karya At-Tabari. Kemudian ada tafsir bil ra'i, yaitu tafsir yang menggunakan rasio sebagai sumber penafsirannya. Ada jenis atau kategori tafsir ini, yaitu ada Mafatihul Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi dan Bahrul Muhit karya Al-Hurmati. Kemudian ada ijaz Al-Quran, ijaz yang secara bahasa yang berarti melawan atau melemahkan, di mana ijaz ini bertujuan untuk menampakkan kejujuran Nabi Muhammad SAW di tengah pertentangan dengan kaum kafir Quraisy dengan menguatkan kebenaran risalah dengan melemahkan argumen-argumen dari penantangnya. Menurut Manan Al-Qattan ada 3 tahapan terhadap penentangnya. Tahapan yang pertama yaitu yang bersifat umum, seperti manusia dan jin untuk membuat seperti Al-Quran, di mana pada ayat Bismillahirrahmanirrahim, qul in istama'atul insu wal jinni ala ayatu bimithli hadzal qur'ana la ya'tuna bimithli walau kana wa'iduhum li ba'idin dhahira. Kemudian yang kedua yaitu tahapan kedua, di mana membuat 10 surat seperti dalam Quran surat Hud ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi asyri suwarin mithli muftariyati wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kemudian tahapan ketiga yaitu tahapan membuat satu surat saja yang sama seperti dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi syuratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kemudian ada ijaz itu mencakup 10 aspek, di mana yang pertama aspek bahasanya yang mengungguli seluruh cabang bahasa Arab, aspek bahasanya yang mengungguli keindahan bahasa Arab, aspek informasinya yang menembus persoalan-persoalan gaib, aspek eksistensinya yang tak tertandingi, aspek hukumnya yang universal dan manusiawi, aspek pengaruhnya terhadap kalbu
aspek keteraturan dan sejalan dengan faith, aspek kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, terus aspek kebenaran atas janji-janjinya seperti peringatan dan ancaman. Kemudian ada munasabah Al-Quran. Munasabah Al-Quran adalah ilmu yang mempelajari hubungan ayat-ayat atau surah-surah dalam Al-Quran. Munasabah Al-Quran sendiri itu salah satu cabang dari ilmu dalam ulumul Quran, di mana yaitu yang membahas segala sesuatu hal yang berhubungan atau yang berkaitan dengan ayat-ayat atau surah-surah dalam Al-Quran. Munasabah Al-Quran sendiri yaitu membahas tentang hubungan antara ayat sesudah dan sebelumnya, hubungan antara ayat penutup dan ayat pembuka, hubungan antara ayat dengan nama surah yang menjadi tema sentralnya, hubungan antara am dan khasnya, hubungan antara sebab dan akibat, hubungan antara abstrak dan konkret, hubungan antara ilat dan ma'ilnya, hubungan antara rasional dan irasional. Munasabah Al-Quran sendiri sangat penting untuk kita pahami karena dapat membantu untuk memahami dan menafsirkan Al-Quran dengan sangat baik dan juga sangat cermat, dan juga dapat membantu untuk menjadikan keseluruhan ayat Al-Quran dalam satu kesatuan yang utuh atau holistik. Kemudian pembahasan munasabah Al-Quran itu dibagi dalam bidang itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu munasabah antara surah yang satu dengan surah yang lainnya, munasabah antara surah penutup dengan pembuka surah berikutnya, kemudian ada munasabah antara awal dan akhir uraian surah lainnya. Kemudian berikutnya ada khawatim surah Al-Quran. Khawatim yaitu yang berasal dari kata jama, yaitu khatimah yang berarti akhir, penutup atau penghabisan. Sedangkan secara etimologi, khawatimus suwar adalah penutup atau akhir dari surah-surah Al-Quran. Sedangkan secara terminologi adalah khawatimus surah Al-Quran adalah suatu ungkapan yang menjadi akhir atau penutup dari surah-surah Al-Quran. Atau dengan kata lain, khawatim surah Al-Quran adalah bagian dari Al-Quran yang berkaitan dengan korelasi. Atau dengan kata lain, khawatim surah Al-Quran adalah bagian dari Al-Quran yang berkaitan dengan korelasi antara ayat dari satu surat atau antar surat dengan yang lainnya. Kemudian ada macam-macam bentuk khatim surah Al-Quran, yaitu ada ta'zim, yaitu penutup surat dengan mengagungkan Allah SWT. Ada tasbih, yaitu penutup surat dengan anjuran ibadah dan tasbih. Kemudian ada tahmid, anjuran penutup surat dengan frasa pujian kepada Allah SWT. Kemudian ada doa, yaitu akhir surat yang memuat doa-doa kepada Allah SWT. Kemudian wasiat, yaitu akhir surat yang memuat wasiat dalam Al-Quran untuk umatnya. Kemudian ada takwa, yaitu pembaca Al-Quran agar bertakwa kepada Allah SWT. Kemudian ada fawatih suwar. Fawatih suwar itu dalam istilah Al-Quran itu adalah pembuka surat. Dalam fawatih suwar ini terdiri dari 2 kata, yaitu fawatih dan aswar. Yang pertama yaitu fawatih. Fawatih berasal dari kata jamak fatihah yang berarti pembuka atau awalan. Sedangkan aswar itu berasal dari kata jamak as-surah yang berarti surat dalam Al-Quran. Fawatih suwar adalah salah satu ilmu yang digunakan untuk mempelajari Al-Quran. Hikmah dari adanya fawatih suwar sendiri ini adalah untuk meningkatkan keimanan dan keyakinan terhadap kebenaran dari Allah SWT. Soal selanjutnya yaitu mengenai ulumul hadis. Yang pertama yaitu hadis. Hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapan
Sedangkan sunnah itu secara bahasa yaitu takririyah, jalan. Di mana sunnah ini adalah segala sesuatu yang dikerjakan mendapat pahala, jika tidak itu akan mendapatkan rugi atau tidak apa-apa. Di mana hadis ini sama dengan sunnah, namun hadis ini mencakup segala sesuatu yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad, sedangkan sunnah itu pengertiannya sangat luas. Hadis ini sama dengan habar, tetapi habar itu belum tentu hadis. Habar itu menurut ulama Khurasan itu hadis marfu, sedangkan atsar itu hadis mauquf. Habar atau atsar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi, sahabat maupun tabi'in. Kemudian sunnah ini bisa jadi pengertian itu segala sesuatu yang dinukil oleh Nabi Muhammad atau dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir beliau. Kemudian ada ilmu hadis. Riwayah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang perkataan, perbuatan, atau keadaan atau sifat-sifat Rasulullah, atau ilmu tentang transformasi hadis Nabi secara detail. Kemudian ada hadis diroyah. Hadis diroyah ini adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan sanad atau matan, atau tentang keadaan perawi dan periwayatannya hadis. Kemudian ada macam-macam sunnah. Macam-macam sunnah dari segi cakupannya yaitu ada sunnah tasyri'iyah dan sunnah ghairu tasyri'iyah. Yang pertama yaitu sunnah tasyri'iyah, yaitu sunnah yang mengandung implikasi hukum, di mana kapasitasnya sebagai rasul. Contohnya seperti sunnah rasul dalam hal ibadah dan muamalah. Contohnya seperti perilaku sholat dan hal dalam berdagang. Yang kedua yaitu sunnah ghairu tasyri'iyah, sunnah rasul atau sunnah yang tidak dalam implikasi hukum atau tidak ada hubungannya dalam implikasi hukum, tidak dalam kapasitas sebagai rasul, di mana contohnya seperti sunnah rasul tentang adat atau kebiasaan Rasulullah sebagai manusia dan sebagai bangsa Arab, di mana contohnya Rasulullah itu memakai jubah, dan juga Rasulullah juga makan, tidur, dan juga minum, dan juga lain sebagainya. Kemudian dari segi bentuknya ada 3, yaitu ada qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Qauliyah itu ucapan Nabi seperti hadis innamal a'malu binniyat, man hasunal islamal mar'a tarakahu ma la yu'ni aw darara wa la darar. Kemudian ada fi'liyah, yaitu perbuatan Nabi, seperti contohnya praktik sholat dengan setiap gerakannya dan juga rukun-rukunnya. Kemudian ada takririyah. Takririyah adalah segala sesuatu yang muncul dari sahabat yang diyakini kebenarannya oleh Nabi SAW, baik berupa perkataan maupun perbuatan dengan cara diam tanpa persetujuan atau pengingkaran. Dengan keterus-terangan Rasul menganggapnya baik, bahkan menguatkannya. Contohnya seperti Rasulullah SAW tidak melarang maupun tidak menyuruh diam para sahabat ketika sedang mengkonsumsi dzok atau biawak. Kemudian ada kehujahan hadis. Kehujahan hadis adalah keadaan hadis yang diwajibkan atau yang wajib dijadikan untuk dalil syara atau hukum syara, karena ini sangat penting bagi istinbat hukum. Hadis sendiri adalah sumber hukum atau ajaran kedua setelah Al-Quran. Contohnya seperti qul ati'ullah wa rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin, di mana yang berarti bahwa sembahlah Tuhanmu, di mana hadis ini menyamakan bahwa untuk taatilah Allah dan Rasulnya. Sungguhnya jika kamu berpaling, maka Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Kemudian ada ilmu mustalahul hadis. Ilmu mustalahul hadis ini adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah untuk mempelajari sanad dan matan, di mana untuk mengetahui bahwa hadis tersebut valid atau tidak, makbul atau mardud, di mana mempelajari ilmu mustalahul hadis ini sangat penting bagi kita, bahwa
kita mengetahui bahwa hadis tersebut makbul atau diterima maupun mardud atau ditolak. Hadis makbul atau diterima sendiri, jadi hadis itu kita mengetahui bahwa hadis itu bisa diamalkan sehingga bisa menjadikan pijakan dasar untuk Al-Quran dan juga untuk hukum-hukum di mana menjadi pijakan atau menjadikan dasar pijakan untuk menentukan hukum-hukum syariat, untuk menentukan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang kurang jelas dan menafsirkan ayat-ayat yang masih mubham. Kemudian jika disebut mardud atau ditolak, yaitu bahwa hadis tersebut itu tidak bisa diamalkan karena hadis tersebut itu palsu dan lemah sehingga tidak bisa diamalkan untuk kehidupan sehari-hari. Sangat penting bagi kita untuk mengetahui ilmu mustalah hadis ini karena dapat terhindar dari fitnah, bid'ah, dan segala sesuatu yang tidak baik, dan juga berpaling dari kebenaran. Mengenai prakodifikasi hadis, prakodifikasi hadis ini adalah sebelum dibukukannya hadis, di mana masa ini diawali dengan hadis yang pertama diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini melalui dua periode yang penting, yaitu periode Rasulullah dan periode sahabat, di mana pada masa ini mentransmisikan hadis itu melalui dengan lisan dan hafalannya. Meskipun dengan demikian ada juga atau tidak sedikit juga para sahabat yang melakukan pencatatan hadis secara rasional. Namun pada masa itu Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk melakukan pencatatan selain Al-Quran. Tetapi larangan tersebut tidaklah bersifat mutlak karena sampai para sahabat mengetahui atau bisa membedakan antara Al-Quran dan hadis. Sahabat yang pertama kali atau sahabat yang mendapatkan izin pencatatan hadis dari Rasulullah SAW adalah Abdullah bin Amr, Rafi bin Hadis, dan Abu Syah. Dengan begitu bahwa pada masa prakodifikasi ini mentransmisikan hadis dengan metode lisan dan hafalan, tetapi tidak mengurangi keautentikan hadis tersebut karena para sahabatlah yang menjadi agen transmitter dari hadis tersebut. Selain para sahabat yang loyal dan terpercaya, para sahabat juga kuat daya hafalannya dan kuat daya ingatnya, sehingga untuk mentransmisikan hadis dari Rasulullah itu akurat dan diakui kebenarannya. Para sahabat sendiri juga melakukan atau mentransmisikan hadis kepada catatan-catatan yang mereka buat. Kemudian ada masa kodifikasi hadis. Masa kodifikasi hadis ini adalah di mana dimulai sejak akhir abad pertama Hijriah, yaitu pada tahun 99 Hijriah, pada masa tabi'in, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz terhadap Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri, di mana ulama yang pertama kali menyusun hadis secara detail dengan ilmu lengkap yaitu Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalid Ar-Rahmahruzi pada tahun 269 sampai 360 Hijriah, di mana dengan hadisnya yaitu Al-Muhaddis fi Tafsir Baina Rawi wal Wa'i. Alasan kodifikasi hadis ini adalah, atau alasan dilakukan kodifikasi hadis ini adalah, yang pertama, para sahabat sudah berpencar di berbagai wilayah dan para sahabat sendiri juga tidak banyak yang sudah meninggal dunia. Kemudian ada hadis sahih, hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dhabit, kuat daya ingatnya, dan selamat dari kejanggalan atau syad dan juga cacat atau ilat. Contoh dari hadis sahih adalah
Marawahul Bukhari wa Muslim qala haddatsana Qutaibah ibni Sa'id haddatsana Jurair ibn al-Qaqa'a an Abi Zar'ah an Abi Hurairah qala ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Rasulullah man ahqqun nas bi husni sahabati qala ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man qala abuka. Kemudian ada hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung dari awal hingga akhir dan periwayat-periwayatnya itu sama dengan hadis sahih, tetapi tidak memiliki daya ingat yang kuat atau daya hafalan yang kuat. Contohnya seperti hadis haddatsana Qutaibah haddatsana Ja'far ibn Sulaiman at-Tabai haddatsana Imran al-Juni an Abi Bakr ibn Abi Musa al-Asy'ari qala sami'tu Abi bi hudratil udwa yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna abwabal jannata tahta tilal suyufi, di mana hadis ini adalah menurut Imam Tirmidzi hadis hasan gharib karena keempat perawinya itu thiqah kecuali Ja'far bin Sulaiman at-Tabi, namun beliau adalah orang yang jujur. Kemudian ada hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih maupun hasan karena ada sebagian perawinya yang mempunyai cacat atau ilat. Contoh dari hadis dhaif adalah Anna Hakim Aslam an Abi Taimiyah al-Hujaimi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam man ataha idon aw imrati fi duburiha aw kahinan faqad fala kafara bima anzala ala Muhammadin. Bahwa menurut Imam Tirmidzi hadis ini adalah hadis dhaif karena ada Hakim Asram yang dianggap dhaif oleh para ulama. Kemudian hukum beramal dengan hadis dhaif, karena hadis dhaif itu hadis palsu atau maudhu sehingga tidak dapat ditolerir kedhaifannya. Dapat ditutupi kedhaifannya karena ada beberapa faktor. Untuk yang pertama yaitu berdasarkan kesepakatan para ulama bahwa tidak diperbolehkan untuk mengamalkan hadis dhaif, baik untuk penetapan hukum, akidah maupun fadhil amal. Sementara hadis dhaif yang berkaitan dengan fadhil amal ini menurut jumhur ulama itu mustahab untuk diamalkan. Dengan ketentuan sebagai berikut, bahwa hadis tersebut mengenai fadhil amal dan kisah-kisah, bukan mengenai masalah-masalah yang berkaitan tentang akidah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bukan mengenai hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan halal dan haram. Tingkat kedhaifannya tidak terlalu parah seperti perawinya itu pembohong, tertuduh bohong, pemalsu, dan orang yang banyak melakukan maksiat atau kesalahan. Kemudian tidak 100% meyakini bahwa hadis tersebut langsung dari Nabi Muhammad SAW atau diriwayatkan dari Nabi Muhammad, tetapi hanya meyakini hanya untuk ihtiyat saja. Kemudian ada nama atau kitab. Yang pertama yaitu pengertian kitab as-sahihain. Selanjutnya itu ada pengertian kitab. Ada as-sahihain, dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim. Kemudian ada muttafaq alaih, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian sunannya itu nama-nama kitab sunan yaitu Imam Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Kemudian ada kutubus sittah, yaitu 6 kitab hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, dan Imam Abu Dawud. Adapun kitab sahih Bukhari itu lebih unggul karena yang pertama, hadis yang dimasukkan itu hanyalah hadis yang sahih. Yang kedua yaitu perawinya
yang meriwayatkannya itu adalah orang yang adil, jujur, dan kuat hafalannya. Kemudian perawinya itu sezaman dengan orang guru yang menyampaikan hadis kepadanya. Kemudian informasinya itu benar-benar harus valid dan harus benar-benar didengar dengan valid. Kemudian Imam Bukhari itu mensyaratkan liqa bagi perawi itu dan gurunya. Kemudian ada beberapa cabang dari ilmu hadis. Yang pertama yaitu berpangkal pada sanadnya. Yang pertama ada ilmu rijal al-hadis, yaitu ilmu yang mempelajari tentang keberadaan perawi hadis atau tentang biografi sejarah perawi hadis. Kemudian ada ilmu tabaqatir rawah, yaitu ilmu yang mempelajari tingkatan para rawi hadis. Kemudian ada ilmu tarikh rijal al-hadis, yaitu ilmu yang mempelajari keadaan para rawi dari aktivitas dalam meriwayatkan hadis. Kemudian ada ilmu jarh wa ta'dil, yaitu identifikasi para rawi, apakah para rawi itu dapat dipercaya dan melakukan kecurangan dalam hal kebenaran. Kemudian berpangkal pada matannya, yaitu ada ilmu gharibul hadis, yaitu ilmu yang mempelajari matan hadis yang sulit dipahami. Kemudian ilmu asbabun nuzul. Kemudian ada ilmu tawarihul mutun, yaitu ilmu yang mempelajari sejarah matan hadis. Kemudian ada nasakh mansukh, ilmu yang mempelajari hadis yang tampak pertentangan tetapi tidak bisa dikompromikan. Kemudian ada ilmu talfiq al-hadis, yaitu ilmu yang mengumpulkan hadis yang tampak bertentangan namun bisa dikompromikan. Kemudian ada sanad, pengertian sanad dan matan. Sanad menurut bahasa yaitu sandaran atau tempat bersandar. Menurut istilah yaitu jalan yang menyampaikan kepada matan hadis. Sedangkan matan adalah lafal hadis atau teks hadis yang mengandung makna atau maksud tertentu. Kemudian itu ada perbedaan asbabul wurud dan asbabun nuzul. Asbabul wurud ialah sebab-sebab yang melatar belakanginya datangnya hadis, sedangkan asbabun nuzul itu sebab-sebab yang melatar belakanginya turunnya Al-Quran. Asbabul wurud al-hadis adalah segala sesuatu yang menjadi metode untuk menentukan hadis yang bersifat umum, khusus, mutlak, muqayyad, dan untuk menentukan bahwa hadis tersebut ada atau tidaknya pembatalan atau nasakh dalam hadis. Kemudian ada hadis sahih li dzatihi. Hadis sahih li dzatihi adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih, yaitu tersambungnya sanad, kualitas moral perawi yang baik, kualitas intelektual perawi yang mumpuni, dan serta ketiadaan dari syak atau ilat. Kemudian hadis sahih li dzatihi ini seperti contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ketika Nabi Muhammad SAW sedang sholat maghrib, kemudian beliau membaca surat At-Tur. Hadisnya yang berbunyi, Haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an ibni Shihab an Muhammad ibn Jubair ibni Mut'im an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi bit-turi. Kemudian ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak pada setiap tingkatannya, di mana mereka sepakat untuk tidak berdusta dan tidak memalsukan hadis. Ada beberapa macam dari hadis mutawatir ini adalah hadis mutawatir lafzi, hadis mutawatir ma'nawi, dan hadis mutawatir amali. Contoh dari hadis mutawatir sendiri adalah yang berbunyi, man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Kemudian ada hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan atau perawinya itu jumlahnya sedikit, tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir, dan di mana diriwayatkan oleh satu atau dua orang perawi. Macam-macam hadis ahad ini adalah hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib.
Contoh dari hadis ahad adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian ada hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih dalam setiap tingkatannya atau tabaqohnya dan tidak sampai batas mutawatir. Hadis ini termasuk dalam jenis hadis ahad. Hadis ini termasuk memiliki sifat dan kedudukannya sama seperti hadis mutawatir. Pada mulanya hadis ini ahad, tapi karena hadis ini terkenal dan tersebar luas pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Contoh dari hadis masyhur ini adalah abghadul halal ilallahi tolak. Demikian uraian materi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materinya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.